wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel saya, Nisa Anastia. Saya dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di video kali ini kita bakal membahas salah satu inovasi keuangan digital yang lagi naik daun banget teman-teman, yaitu crowdfunding investment platform. Nah, dan kita itu bakal kupas tuntas salah satu layanan crowdfunding legal di Indonesia, yaitu Bizer. Nah, crowdfunding ini bukan cuma soal donasi sosial teman-teman, tetapi juga bisa menjadi sarana investasi bareng-bareng untuk yang punya saham di bisnis nyata. Nah, Bizare ini tuh adalah contohnya, dari bisnis kuliner, laundry, sampai minimarket, semua bisa kita danai bersama-sama. Selama 15 menit ke depan, kita bakal lihat gimana sistem crowdfunding ini bekerja, regulasinya di Indonesia, dan yang paling penting itu kita bakal mereview fitur-fitur dari aplikasi Bizare. Nah, sebelum kita membahas aplikasi Bizare itu sendiri, kita harus paham dulu konsep dasar crowdfunding yang ada di Indonesia. Jadi, secara sederhananya, crowdfunding itu adalah sistem penggalangan dana dari banyak orang atau crowd untuk mendanai sebuah proyek, usaha, atau ide. Nah, di crowdfunding ini terdapat 4 jenis utama. Yang pertama itu donation based, itu untuk sosial dan kemanusiaan. Contohnya ada platform Kita Bisa. Nah, yang kedua ada reward based, itu untuk mendapatkan hadiah non-finansial kayak aplikasi Kickstarter. Yang ketiga itu lending based, jadi orang itu bisa minjemin uang dan mendapatkan bunga. Contohnya aplikasi yang kemarin kita bahas yaitu Amarta. Lalu yang keempat itu equity based, jadi orang itu bisa invest dapat saham dari bisnis yang dibiayai. Bizare ini termasuk kategori terakhir, yaitu equity crowdfunding. Jadi setiap investor yang berpartisipasi di Bizare beneran punya bagian kepemilikan di bisnis yang mereka danai. Nah, sekarang kita masuk ke regulasi crowdfunding investasi di Indonesia. Jadi, karena crowdfunding jenis ini tuh dia melibatkan investasi, maka wajib tunduk pada regulasi OJK, tepatnya POJK nomor 57 POJK titik 04/2020 tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding. Nah, poin pentingnya, platform ini dia harus berizin resmi dari OJK, terus juga ada batasan dana maksimal yang bisa dihimpun per penerbit. Nah, saat ini 10 miliar per proyek. Lalu investor juga mempunyai batas investasi sesuai profil resiko. Lalu platform itu dia wajib mempunyai mekanisme escrow account agar dana aman sebelum diterbitkan saham. Nah, jadi lewat Bizare ini kita bisa investasi legal dan transparan karena semua transaksinya diawasi langsung oleh OJK. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke profil singkat Bizare. Jadi Bizare ini dia berdiri sejak tahun 2018 dan menjadi salah satu pelopor equity crowdfunding di Indonesia. Slogannya itu dia investasi bisnis bersama, mudah dan terjangkau. Visi Bizare sendiri ingin membuka akses investasi bisnis nyata untuk masyarakat umum, bukan cuma untuk investor besar. Fakta menariknya, Bizare ini dia resmi berizin OJK sejak tahun 2019, lalu sudah menyalurkan dana investasi lebih dari 300 miliar, ini data 2025 ya teman-teman. Terus juga ada lebih dari 100 proyek bisnis aktif dari F&B, laundry, hotel, hingga SPBU. Dan minimal investasinya itu dia mulai dari 500.000 saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya bagian kepemilikan di bisnis kayak Kopi Su, Kebab Baba Raffi, atau ST Indonesia tanpa harus punya modal miliaran. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu review fitur-fitur utama Bizare. Nah, sekarang kita review fitur-fitur utama dari Bizare satu persatu. Oke teman-teman, di sini kita sudah mulai masuk ke aplikasi Bizare ini. Bagi teman-teman yang belum download, teman-teman bisa download terlebih dahulu melalui Play Store ataupun App Store. Dan aplikasi Bizare ini tampilan dashboardnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia.
sekarang kita mulai review fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi Bizarre ini. Nah, jadi begitu login kita bakal langsung masuk ke halaman dashboard. Lalu di bagian atas itu teman-teman bisa lihat ini ada status akun, mulai dari identitas, verifikasi, profile, sampai selesai. Nah, kalau belum lengkap, tombol lengkap ini bakal muncul seperti ini ya teman-teman, untuk menyelesaikan verifikasi KYC biar kita itu bisa mulai investasinya. Kalau kita klik, identitas yang dibutuhkan itu ada 2, dan yang wajib itu adalah KTP, kalau NPWP itu opsional. Kalau teman-teman sudah ingin melengkapi, teman-teman bisa klik saja saya sudah siap. Lalu di bawahnya itu ada informasi portofolio, ada saldo investasi, ada level investor, dan juga ada poin saya. Nah, jadi semakin teman-teman aktif investasi, maka makin tinggi pula level dan poin yang bakal teman-teman dapetin lewat program Bizarre Loyalty ini. Lalu di bagian tengah ini ada banner promosi. Contohnya ini ada Bizarre Loyalty Program yang memberi keuntungan tambahan untuk investor aktif. Lalu di sini juga ada investasi di dapur SPPG Tebet untuk program makan bergizi gratis. Jadi ini ada promo gitu teman-teman. Lalu di bawahnya ini kita bakal nemuin bagian investasi bisnis. Dari sini tuh semua proyek yang lagi open funding ditampilkan lengkap, mulai dari nama bisnisnya, jenis instrumen atau saham atau sukuk, lalu ada target pendanaannya, terus juga ada estimasi keuntungan dan sisa waktu investasi. Kita juga bisa klik tombol lihat semua teman-teman untuk menampilkan semua proyek yang tersedia. Tampilan kartunya itu simpel banget ya teman-teman, seperti ini, dan juga informatif banget, jadi gampang untuk dibandingin peluang investasinya satu sama lain. Kalau kita klik, ini contohnya saya mau klik yang 40 swap station penukaran baterai motor listrik di wilayah Jakarta. Nah, swap ini adalah station penukaran baterai motor listrik. Nah, tampilannya itu langsung berubah ke halaman detail bisnis ya teman-teman. Nah, jadi di bagian atas ini teman-teman bisa lihat di sini tuh ada banner besar yang menampilkan peluang investasi, potensi keuntungan, dan skema bisnisnya. Nah, di bawahnya ini ada judulnya. Tadi judulnya 40 titik swap station penukaran baterai motor listrik. Lalu di bawahnya ini ada tahapan pendanaannya teman-teman. Nah, tahapan pendanaannya itu ada segera dibuka, lalu penawaran efek, administrasi, penyerahan dana, dan yang terakhir itu distribusi efek. Nah, sekarang ini statusnya ini lagi di penawaran efek, artinya proyek ini tuh sedang mengumpulkan dana dari investor teman-teman. Nah, di bawahnya juga ini dia menampilkan nilai minimum pendanaannya, yaitu 1.294.950.000. Lalu di sini di samping itu ada saham yang tersedia, ada 41.274 lembar saham, dan di sini sudah ada 42 investor. Kita juga bisa lihat di sini ada informasi nilai pendanaan tadi. Nilai minimumnya dari targetnya itu sekitar 2.495.000.000. Nah, jika nilai minimum pendanaannya ini tercapai, maka penawaran efeknya ini berhasil, lalu bakal didistribusi efeknya teman-teman. Oke, lalu di bawahnya ini ada informasi penerbitnya, yaitu PT Baterindo Lap Energi, kode efeknya TBLE. Nah, di sini juga teman-teman bisa unduh proposalnya untuk membaca lebih detail, dan di sini ada tentang bisnis ya teman-teman. Jadi ini tuh ada profil singkat tentang si swap ini, teman-teman bisa baca. Lalu di sini ada finansial. Nah, di sini tuh kita diberi detail tentang
saham yang dibagikan, periode dividen, rata-rata dividen yield per tahun, lalu total keuntungan investor, dan di sini juga ada estimasi waktu balik modal berdasarkan data historis. Lalu di sini juga ada profil bisnis si swap tadi. Nah, penerbitnya itu PT Baterai Indolab Energi, sistem pengelolanya itu autopilot, skema bisnisnya ini take over, dan target penilaian dan target nilai pendanaan itu sekitar 2.495 juta. Harga per lembar sahamnya itu 50.000 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada menu lokasi bisnis si swap ini ada di Jakarta, di wilayah Jakarta. Lalu di sini ada simulasi investasi. Jadi ini tuh kayak semacam kalkulator investasi. Teman-teman bisa masukin jumlah lembar saham yang ingin dibeli, lalu masukkan nilai investasi. Lalu di sini juga ada total keuntungan investor per tahun berdasarkan data historis, dan ada rata-rata dividen yield per tahunnya. Dan juga ini ada simulasi kita tuh dapat poin dan XP berapa sih. Oke, di sini kita mulai simulasi. Contohnya saya akan membeli 10 saham. Jangan deh, 100 deh. Saya akan mau membeli 100 saham. Nah, nilai investasinya ini otomatis bakal berubah sendiri teman-teman, karena kelipatan 50.000 jadi 5 juta. Oke, untuk simulasi ini kita itu harus melengkapi identitas diri terlebih dahulu, karena saya belum melengkapi jadi saya tidak bisa simulasinya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tuh ada XP yang bakal kita dapetin ini adalah 20 XP dan poinnya itu 200 poin. Oke, lanjut masih di halaman utama. Ini juga ada fitur edukasi belajar bersama Vibi. Vibi ini adalah maskot dari Bizar ini. Kalau kita klik, nah kenalan dulu baru mulai investasi. Coba kita klik. Nah, di sini tuh ada kayak dasar-dasar investasi langsung. Jadi sebelum mulai investasi kita bisa pahami dulu konsep saham dan sukuk dengan cara yang ringan. Di sini ada lagi sekarang. Kita harus lengkapi dulu. Ini kayak tutorial gitu teman-teman, tutorial menggunakan si aplikasi Bizar ini. Lalu di sini ada paduan investasi. Pokoknya fitur edukasi ini seperti tutorial menggunakan aplikasi si Bizar ini. Lalu di bawahnya ini ada fitur daftar bisnis. Ini tuh ada daftar bisnis yang bekerja sama dengan Bizar itu sendiri. Ada Alfamart, Sourcely, Holycow, Kopi OE, BEM Cargo. Dan kalau kita lihat semua ini ada banyak lagi ya teman-teman. Tuh ada Emados, ada Fun Fries, ada Padang Batagang dan lain-lain. Lalu ini di bawahnya ini ada outlet penerbit Bizar. Nah, ada Zenbu dari Cibubur, Zenbu Pondok Indah, Sourcely Ion, banyak juga yang lainnya teman-teman. Lalu di bawahnya juga ada voucher spesial. Ini ada voucher lebih dari 100 voucher merchant dan berbagai macam kategori. Lalu di sini ada ajukan pendanaan, ajukan bisnis untuk didanai. Jadi teman-teman bisa nih ngajuin pendanaan untuk apa ya? Untuk memajukan bisnis teman-teman dari para investor. Nah, teman-teman bisa mengembangkan bisnisnya dengan jenis efek yang tersedia, yaitu saham, obligasi, dan sukuk. Nah, caranya ini
Ada 5 langkah ya teman-teman. Yang pertama itu mengisi form verifikasi, lengkapi berkas, due diligence. Nah, selanjutnya itu bakalan berhasil kalau udah diverifikasi. Nah, ini juga ada kisah sukses para penerbit, jadi testimoni dari para penerbit yang telah berhasil melakukan pendanaan di Bizer. Lalu di bawahnya ini ada tambah pengetahuan, jadi ada artikel-artikel gitu teman-teman bisa lihat. Oh ya, namanya ini Bizer Media ya. Nah, terus di sini juga ada challenge nih teman-teman. Kalau teman-teman mengundang teman, itu teman-teman bakal mendapatkan bonus. Nah, ini ada kode referral saya. Teman-teman bisa pakai kode referral saya. Nah, di sini ada riwayatnya. Karena saya belum mengajak teman, jadi bonusnya itu 0. Lalu di sini juga ada gabung channel Telegram Bizer untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci bersama para investor Bizer. Oke, di bagian beranda ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian portofolio. Nah, portofolio ini bagi teman-teman yang sudah memiliki bisnis investasi ya. Karena saya belum mempunyai bisnis investasi, jadi belum bisa mengakses si portofolio ini. Lalu di sini ada saldo. Nah, ini tuh teman-teman bisa cek saldo efeknya di sini. Lalu juga di sini ada cek riwayat transaksi teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pemantauan aktivitas saldo efek dari pemasukan ataupun pengeluaran. Terus di sini juga ada klik tarik dana. Karena saya belum melakukan melengkapi identitas, jadi belum bisa ya teman-teman. Dan juga nggak ada saldo juga sih. Lalu di sini ada transaksi. Ini lengkap banget mulai dari pembelian, penjualan, pasar sekunder, lalu ada penawaran terbatas. Di pasar sekunder ini juga terdapat tinjauan, permintaan, dan penawaran teman-teman. Selanjutnya di profile. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh kita ada fitur Bizer Loyalty. Jadi caranya itu teman-teman bisa meningkatkan level investor teman-teman dan kumpulkan poin untuk mendapatkan berbagai benefit yang menarik. Lalu di sini ada voucher saya. Jadi ini tuh kayak melihat voucher yang saya miliki dan menggunakan untuk berinvestasi. Lalu di sini ada outlet penerbit Bizer. Jadi teman-teman bisa menemukan outlet penerbit Bizer yang ada di sini dan juga bisa mengajak teman atau kerabat untuk bertransaksi bisnis yang teman-teman miliki. Lalu di sini ada pindai QR code pada outlet penerbit Bizer. Jadi catat transaksi di outlet penerbit Bizer lewat untuk mengumpulkan poin dan tingkatan level teman-teman. Dan di sini juga ada fitur biometrik. Jadi teman-teman itu bisa mengaktifkan sekarang untuk tingkat keamanan akun dan akses yang lebih mudah. Nah, ini dia tampilan profilnya. Di sini level saya masih silver dan poin saya itu masih 0. Di sini juga ada data pribadi, ada pengaturan, aktifkan biometrik, ada undang teman, Bizer Loyalty, voucher saya, voucher spesial, outlet penerbit, pindai QR code, akun institusi, bantuan, syarat ketentuan, kebijakan privasi, lalu rating aplikasi Bizer. Oke, sekian review aplikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Bizer. Jadi, kita bahas dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Untuk kelebihan itu sendiri, dia mempunyai 6 kelebihan. Yang pertama itu legal dan diawasi OJK. Jadi, Bizer ini aman secara hukum. Lalu, modalnya kecil, mulai dari 500.000 saja. Teman-teman bisa mempunyai saham bisnis nyata. Lalu transparan, jadi setiap proyek itu punya laporan keuangan dan ROI estimasi.
Terus ada dividen rutin, biasanya itu dibagikan per bulan atau per kuartal. Lalu secondary market aktif, ini bisa menjual saham ke investor lain. Dan yang terakhir itu UI UX clean dan mudah digunakan. Untuk kekurangannya sendiri, itu ada 4 teman-teman. Jadi yang pertama itu tidak semua proyek berhasil capai target dana. Yang kedua, resiko bisnis itu tetap ada. Kalau bisnisnya rugi, dividen itu bisa 0. Lalu yang ketiga itu ada beberapa pengguna melaporkan pencairan dividen itu ada yang agak lambat. Dan yang terakhir itu secondary market itu masih terbatas, tidak semua proyek bisa diperdagangkan teman-teman. Selanjutnya kita akan menganalisis dampak sosial ekonominya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi makro, platform seperti Bizar ini dia berperan besar dalam demokratisasi investasi di Indonesia. Dulu investasi bisnis itu identik dengan orang kaya. Sekarang masyarakat umum juga bisa ikut berpartisipasi. Nah, dampak positifnya itu UMKM itu dia mendapat akses modal tanpa harus pinjam ke bank. Lalu investor kecil bisa punya diversifikasi aset di dunia nyata. Dan ekonomi lokal itu tumbuh karena banyak bisnis kecil yang berkembang. Tapi tentu aja tetap ada resiko teman-teman. Resikonya itu bisa aja bisnis itu bisa gagal atau tutup. Lalu investor itu harus paham konsep risk reward ratio. Dan yang ketiga itu edukasi finansialnya itu masih harus diperluas. Jadi secara keseluruhan, Bizar ini menjadi contoh sukses implementasi crowdfunding investasi yang aman, transparan, dan mempunyai dampak ekonomi nyata. Jadi kesimpulannya itu crowdfunding di Indonesia itu udah berkembang pesat dan legal. Lalu Bizar menjadi pionir untuk investasi barang yang aman dan terjangkau, tetapi tetap penting buat do your know research sebelum investasi. Kalau teman-teman tertarik punya bagian di bisnis kuliner, laundry, atau hotel dengan modal kecil, coba aja cek aplikasi Bizar. Tapi ingat, investasi itu selalu ada resiko teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video analisis berikutnya.